Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Baraya Kabar Priangan. Hari ini adalah hari kedua kegiatan MPLS SMK Yayasan Islam Tasikmalaya. Di hari kedua ini, para peserta didik diajarkan tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika yang diisi oleh BNN atau Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya. Bapak Ridwan Jumiarsyah Esas. Ya, menurut Bapak, bagaimana agar penyalahgunaan narkoba ini benar-benar bisa dicegah, terutama saat para pelajar sedang di luar sekolah? Apakah dimulai dari pergaulan atau seperti apa? Ya, betul. Jadi tadi saya sampaikan ke adik-adik ya, peserta sosialisasi. Yang pertama itu adalah faktor individu. Jadi rasa keingintahuan para remaja ini yang membuat kadang-kadang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi nyambung ke pertanyaan yang tadi, kenapa bagaimana gitu kan caranya agar di lingkungan itu tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Tentunya si remaja ini harus selektif juga di dalam memilih pergaulan. Kalau misalkan dirasa atau sudah kelihatan ada indikasi bahwa pergaulan itu bisa membawa dia ke hal negatif, ya tidak ada solusi yang lain selain menolak dengan tegas, lalu misalkan ditinggalkan si lingkungan tersebut, berpindah ke lingkungan yang lebih produktif, yang lebih positif. Oke, lalu ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai video yang viral tentang penyalahgunaan kecubung? Apakah itu termasuk dalam kasus yang sama dengan narkotika? Ya, untuk kecubung ini memang secara tumbuhannya tidak masuk narkotika ya. Menurut Undang-Undang 35 itu tidak termasuk ke dalam kategori narkotika. Tapi kalau misalkan diekstrak, ada si zat di dalam kecubung ini yang memang termasuk zat narkotika. Nah, ini permasalahannya kenapa banyak disalahgunakan? Karena mereka itu menyalahgunakannya dengan mengkonsumsinya secara banyak jumlahnya, sehingga efek narkotika yang ada di dalam kecubung itu bisa keluar efeknya. Nah, tetapi secara regulasi memang si tumbuhan atau bunga kecubung ini belum termasuk jenis narkotika yang dilarang di Indonesia. Kemudian, tanggapan apa aja yang dihadapi BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika? Tantangannya, untuk tantangan memang narkotika itu sifatnya borderless ya, jadi tidak mengenal batasan, baik itu gender, laki-laki, perempuan, baik itu usia, dari mulai usia anak-anak sampai usia orang tua, itu bisa dimasuki oleh penyalahgunaan narkoba. Kemudian juga tidak mengenal juga profesi, baik itu profesi apapun gitu kan, di kita semua instansi bisa dimasuki oleh peredaran narkoba. Nah, yang kedua, modus operandi mereka yang berubah-ubah, jadi tidak lagi misalkan seperti konvensional zaman dulu, si penjual dan pembeli itu bertemu kan. Nah, kalau sekarang mereka itu mempunyai strategi misalkan dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan media sosial, jadi antara penjual dan pembeli itu tidak saling ketemu. Nah, itu yang menjadi hambatan-hambatan ya untuk pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian di kita ini masih tergolong market yang cukup strategis. Yang pertama, jumlah penduduknya banyak, kemudian jumlah usia produktifnya banyak, dan kita ini berada di area yang mempunyai kawasan
lebih banyak itu perairan. Itu juga yang menjadi akses masuk penyelundupan narkotika ke kita. Demikian kegiatan MPLS hari ini di SMK Yayasan Islam. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.